Halo semuanya, kalian ingin tahu cara menghitung IP dari kelas A, B, dan C? Pada video kali ini kami akan menjelaskan caranya. Saya Al-Muza Fajar. Saya Rofi. Saya Jonathan. Saya Valentino Chua. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan cara menghitung IP address untuk kelas A, B, dan C beserta visualisasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan IP address kelas A. Di sini ada IP 10.0.0.1 dan prefixnya 8. Lalu kita jadikan biner terlebih dahulu. Karena prefixnya 8, jadi kita tuliskan angka 1 sebanyak 8 kali dan sisanya 0 semua. Lalu sekarang kita hitung jumlah subnetnya. Untuk perhitungan jumlah subnet, kita menggunakan cara 2 dipangkat dengan angka 1 terakhir dari 3 oktet terakhir. Karena ini kelas A, jadi kita akan menggunakan 3 oktet terakhir, yaitu ini. Dan karena di oktet terakhir ini tidak ada angka 1, maka kita akan tulis sebagai 0, pangkat 0, dan hasilnya yaitu sama dengan 1 subnet. Lalu kita lanjutkan menghitung jumlah block size subnetnya. Cara menghitungnya yaitu 256. Kita kurangi dengan biner dari angka 1 oktet terakhir. Dan karena di sini juga tidak ada angka 1 di 3 oktet terakhir, maka kita tuliskan 0. Maka jumlah block size per subnetnya yaitu adalah 256. Lalu kita sekarang menghitung jumlah hostnya. Cara menghitungnya yaitu 2. Kita pangkatkan dengan angka 0 di 3 oktet terakhir. Yaitu di sini ada dari 3 oktet terakhir ini angka kosongnya ada 24. Kita jadikan pangkat. Lalu kita kurangi 2. Lalu kita kurangi 2. Dan di sini hasilnya yaitu 16.777.216 host maksud saya. Jadi totalnya ada 16.777.216 host. Lalu kita masukkan ke dalam tabelnya, di mana subnetnya pertama kali akan dimulai dari angka 10.0.0.0. Dan untuk broadcastnya yaitu dari angka paling terakhir yaitu 10.255.255.255. Lalu untuk host pertama dimulai dari 10.0.0.1. Dan untuk host terakhir yaitu 10.0.0. Untuk host terakhir yaitu 10.255.255.254. Lalu kita akan mencoba pengaplikasiannya di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini sekarang kita sudah di Cisco Packet Tracer dan kita akan mencoba yang sudah kita hitung tadi. Jadi pertama kita membutuhkan sebuah router. Di router ini kita akan setting di fast Ethernet-nya. Lalu IP address kita akan masukkan host pertama yang sudah kita hitung tadi yaitu 10.0.0.1. Lalu kita akan pencet on. Lalu setelah itu kita memerlukan sebuah switch. Lalu kita sambungkan dari router dan yang sudah kita setting tadi yaitu fast Ethernet 00, kita sambungkan ke switch. Dikarenakan tadi jumlah subnet yang kita hitung hanya ada 1, maka kita hanya menggunakan 1 switch. Lalu dari switch kita akan pasangkan dengan PC-nya. Di sini saya menggunakan contoh 5 switch. Kita sambungkan semuanya.
semuanya sudah tersambung. Lalu kita akan setting IP untuk PC-nya. Di sini kita akan pencet desktop, lalu IP configuration. Lalu di sini kita akan memasukkan IP sama dengan router yang tadi. Kita akan memasukkan hostnya. Karena tadi routernya sudah menggunakan host pertama, maka PC yang kita gunakan ini tidak bisa menggunakan host yang sudah digunakan. Jadi kita akan menggunakan hostnya 10.0.0.2. Kita enter, dan untuk default gateway-nya kita akan menggunakan host pertama yang tadi digunakan oleh router. Dan untuk semua PC kita akan setting IP-nya. Di sini kita bisa setting IP-nya hingga ke host terakhirnya. Di sini karena jumlah block size subnetnya tadi kita telah hitung, yaitu subnetnya ada 256, maka angka terakhir dari subnetnya yaitu adalah 255. Untuk default gateway tetap kita gunakan host pertama router, dan kita bisa setting PC dengan host dari 10.0.0.0.1.2 hingga 10.255.254 host terakhirnya. Oke, di sini kita sudah setting semua host di semua PC dari 10.0.0.2 hingga kita bisa memasukkan hingga 10.255.255.254. Dan lalu kita bisa tes di sini dari yang paling awal ke paling akhir, dan dia bisa terkirim. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada yang B, yaitu kita dapat untuk subnettingnya yaitu 130.1.50.15.5, terus habis itu /17. Untuk binernya yaitu kita hitung, yaitu ada 111.11.1, sisanya 0 semuanya. Untuk hasilnya yaitu 255.255.128.0. Untuk subnetnya sendiri yaitu 2/1. Karena kenapa? 2 pangkat X, sebelumnya itu kan 2 pangkat X. X-nya itu akan dihitung pada satu di baris yang ketiga. Jadi ada 2 subnet. Untuk block size-nya sendiri yaitu kita ambil dari blok yang ketiga yaitu 128. Maka untuk rumusnya yaitu 256 dikurangi 128, maka hasilnya 128. Untuk host per subnetnya sendiri yaitu 2 pangkat X dikurangi 2. Untuk X-nya ini sendiri kita hitungkan pada sisa yang di nolnya. Nolnya itu ada 15. Maka hasilnya yaitu 32.766. Oke, sekarang kita akan ke tabel. Untuk tabelnya sendiri yaitu yang pertama yaitu subnet. Subnet yang pertama yaitu 130.50.0.0. Untuk host pertama yaitu 130.50.0.1. Untuk host yang terakhir, dikarenakan untuk subnet berikutnya yaitu 128, maka untuk yang terakhir yaitu 127.254. Untuk broadcastnya sendiri yaitu 130.127.255. Untuk subnet yang kedua yaitu 130.50.128.0. Kenapa kok bisa 128? Karena pada block size-nya sendiri itu harus 128. Untuk host pertamanya yaitu 130.50.128.1 untuk dimulainya, dan host terakhir yaitu 130.50.255.254. Untuk broadcastnya sendiri yaitu 130.50.255 dan yang terakhir .255. Oke, lanjut ke Cisco Packet Tracer. Untuk visualisasi di paket tracernya sendiri juga berbeda karena kita punya 2 subnet, maka kita tidak hanya menghubungkan semuanya ke satu switch. Kami menggunakan satu router yang berfungsi sebagai gateway. Router ini terhubung oleh 2 switch dan yang terpisah. Switch kiri pada subnet 130.50.0.0 dan switch yang di kanan untuk subnet yang kedua yaitu 130.50.128.0. Dengan topologi ini, PC di subnet pertama bisa berkomunikasi dengan PC di subnet 2 melalui router. Kita bisa lihat sendiri bahwa itu
Sukses. Oke, lanjutkan. Terakhir kita bahas kelas C. Untuk IP-nya sendiri menggunakan 192.168.1.1, prefiksnya 24. Untuk itu kami mendapatkan angka binernya ada seperti itu, dan mesh-nya adalah 255, 255, 255, 0. Untuk jumlah subnetnya sendiri didapatkan dari 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah angka 1 pada oktet block host, yaitu 2 pangkat 0, yang menjadikan subnetnya hanya 1. Untuk jumlah block size-nya sendiri adalah 256 blok. Untuk jumlah host per subnetnya adalah 2 pangkat Y, atau jumlah 0 pada bloknya, yaitu 8. 2 pangkat 8, lalu dikurangi 2 adalah 254 host. Pada subnet sendiri dimulai dari 192.168.1.0, dan host pertama ini adalah IP setelah subnet, jadi 192.168.1.1. Untuk host terakhirnya bisa menyesuaikan oleh jumlah host per subnet, jadi ada 254 bagian. Untuk broadcastnya sendiri adalah host terakhir ditambah 1, jadi 192.168.1.225. Oke, lalu untuk visualisasinya untuk kelas C sendiri itu kami menggunakan satu router yang terhubung ke 10 PC dari PC 0 sampai PC 9. Semua PC ini kami konfigurasi dengan IP dari network 192.168.1.0. Seperti itu. Sebagai pembuktian, kami akan menjalankan mode simulasi dengan melakukan tes ping. Bisa dilihat pada bagian bawah ada tulisan statusnya untuk successful dari PC 0 ke PC 6. Berarti semuanya sudah terhubung dengan benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai IP address kelas A, B, dan C, lengkap dengan visualisasi dan pembuktiannya di Cisco Packet Tracer. Kami harap video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.